Yang ketiga, bahwa bekam sunnah ini bukan hanya mengeluarkan darah kotor. Bahasa sederhananya begitu, bukan hanya proses pengeluaran darah, bukan hanya proses ngekop ngono doang, bukan. Tapi di dalam tata laksana bekam itu ada tahapan-tahapan, ada metode praktis yang dipakai dalam pengobatan ini. Itu diambil terinspirasi dengan perjalanan hidup Nabi. Apa itu? Satu, pertama, ketika mau dibekam ada yang disebut tahapan menata pikiran. Didapat dari mana? Didapat dari Rasulullah ketika di Gua Hira. Beliau ikhtifaf, fokus, merenung. Itu disebut menata pikiran. Dan di dalamnya itu bagaimana kita menyampaikan makna-makna dari sakit. Paradigma sakit itu menurut Islam apa? Di situ juga kita dibuat untuk menguasai yang namanya cara berkomunikasi. Dibuat kita untuk memahami karakter interpersonality pasien-pasien kita. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengidentifikasi setiap personal karakternya seperti apa, maka menyampaikan paradigma sakit jadi jauh lebih baik. Masuk. Itu disebut menata pikiran. Ketika pikirannya ditata, maka akan timbul yang namanya kedamaian. Damai itu didapat dari mana? Pikiran yang senang akibat cara berkomunikasi dan masuknya informasi tentang paradigma sakit. Yang kedua, membangun keyakinan. Didapat dari mana? Sama pola hidup Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah berdakwah. Ketika di Madinah, dari umur 40 tahun sampai 50 tahun, 13 tahun yang Rasul itu punya pengikut 300 orangan, 313. Jenengan buat akun IG selama 13 tahun, followernya cuma 300. Anda buat IG yang ngikuti cuma 300 dalam tempo waktu 6 bulan, ditutup itu akun. Kalau nggak yakin Rasul itu Nabi, nggak yakin, nggak mungkin dia bisa 13 tahun bertahan. Nah, membangun keyakinan ini adalah tahapan dari bekam. Berikutnya, bagaimana mendiagnosa, bagaimana menentukan terapi yang paling tepat, dan bagaimana meyakinkan klien ini disebut tahapan terapi fisik. Di sini bekamnya masuk. Dari komponen semuanya, terapi fisiknya di sini. Baru nanti terapi atau penjagaan emosi, pasca terapi disebut penjagaan emosi. Semua ini didapat dari mana? Dari pola hidup sehatnya Rasulullah, perjalanan hidupnya Rasulullah. Itu bisa dijadikan solusi. Solusi apa? Metode praktis pengobatan. Demikian. 3. Yang pertama, dasar keilmuannya Al-Quran, Sunnah, dan pola hidup Rasulullah. Ini adabnya timbul keilmuan yang pasti tidak boleh dengan digusur dengan keilmuan yang indrawi atau tidak pasti. Yang kedua, bekam kita, bekam sunnah ini itu bukan hanya Nabi, bukan ngasih
konstruksi dasar atau hanya nganjurkan, tapi lebih pada contoh spesifik sekali. Yang ketiga, bekam sunnah ini bukan hanya ngeluarin darah, di dalamnya banyak sekali psikoterapi, banyak sekali metode-metode pengobatan, baik itu untuk fisik, pikiran, perasaan maupun jiwanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.